Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermik buah cermik, tapi sayang batangnya semplak. Rame mah rame ini jamaah yang hadir, tapi sayang jawab salam kurang kompak. Yuk, biar kompak, biar serempak, satu nada seirama menggelegar ke angkasa, masuk ke lunglung sukma, denyut-denyutan di dalam dada. Jangan hanya melihat saya, Adinda Nur Laila. Ela ulangi lagi salamnya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam mainan gergaji. Haji Sulam mainan gergaji. Yang jawab salam kompak, semangat, saya doakan semua naik haji. Kalau ulangin lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hadratal Mukarram, yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz dan ustazah, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada ketua syuriah MWC NU Lampu Kibang, Lampung nggih. Lampung. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Ketua Syuriah MWC NU Lampu Kibang, Abah Yai Haji Zainuddin Al-Hafiz. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam limpahan rahmat Allah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Ketua MWC NU Lampu Kibang, kepada Ketua Muslimat NU Lampu Kibang, kepada Ketua Fatayat NU Lampu Kibang, Ketua Ansor, Banser, seluruh keluarga besar NU yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah. Kepada para pejabat yang hadir, alhamdulillah hadir bersama kita DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Haji Marzani. Kepada DPRD Bapak Sudirman, juga hadir bersama kita Mbak kita, ini Mbak saya di PW Fatayat NU Lampung. Beliau wakil ketua seni budaya, sosial dan seni budaya. Mbak Maulida Jauharah,
Nggih. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah ingin ngaji bersama dengan kita semua, pengen lihat adiknya ngaji. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada seluruh pejabat yang hadir, Bapak Camat Lambu Kibang, Bapak Kepala Tiuh Kibang, Bapak Budi Tobroni, Bapak Kapolsek Lambu Kibang, Bapak KUA Lambu Kibang, Bapak Ketua Masjid BKM Al-Huda, Bapak Haji Supri. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para Bapak Haji, Ibu Hajah, para sesep dan pini sepuh Kecamatan Lambu Kibang. Mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim saya. Mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat Allah. Para bapak ibu hadirin wal hadirat, para santriwan dan santriwati, para fatayat muslimat, para banser, para pemuda ansor, para adik-adik Ibnu dan IPPNU, para pemuda pagar Nusa NU, semua yang hadir dalam majlis yang mubarakah ini, mudah-mudahan semua senantiasa dalam limpahan rahmat Allah. Bu, enak-enaknya ini Ella duduk apa berdiri? Berdiri. Emang kita mau ngaji sampai jam berapa? Jam 6. Ibu tega Ella berdiri sampai jam 6? Ya Allah. Enaknya berdiri apa duduk? Kadang berdiri, kadang duduk. Ya Bunda. Sebetulnya Ella mandan grogi, tapi yang membuat Ella jadi nggak grogi, Ella ditemenin sama Mbak Garfa Fatayat NU Tubaba. Tepuk tangan dulu dong. Ini garda terdepan Fatayat NU. Kalau untuk mas-masnya pemuda-pemuda NU-nya Banser, kalau untuk Fatayat Garfa Nahdlatul Ulama. Pertama dan yang paling utama, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga tidak bisa terukur, dan kita diperintahkan olehnya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bu, ibu, bapak, senajan urip niku kadang-kadang susah, kadang-kadang kecukupan, kadang-kadang kekurangan, juga kadang-kadang pas-pasan. Punapa mawon seneng susah kita kedah ngucapaken alhamdulillah. Jenengane wong urip yang namanya menjalani kehidupan niku mesti akeh cobaan, yen akeh saweran niku jenengane dangdut. Oke, durung mesti cukup, siti durung mesti kurang. Ojo buru urip seneng, ning burua urip ayem. Nrimo ing pandum, makarya ing nyoto. Menerima segala ketetapan takdir Tuhan dengan tetap berusaha, bersyukur, insya Allah hidup kita bakal Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak diukur oleh banyaknya harta yang kita miliki, tetapi kebahagiaan
itu diukur oleh bagaimana cara kita menikmati apa yang kita miliki. Betul? Jangan menunggu kita bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti hidup kita akan bahagia. Jangan menunggu kita kaya dan sukses baru bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti hidup kita akan kaya dan sukses. Ini janji Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi bila mana kamu kufur, kamu gak mau bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka itu para bapak ibu hadirin semuanya, semua yang hadir di sini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Allahumma amin, amin ya robbal. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan yang mulia, kekasih pilihan, manusia yang terbaik, the one of the ranking in the world. Tahu apa enggak artinya? Enggak tahu? Manusia yang terbaik, the one of the ranking in the world, dari 100 tokoh pilihan terbaik di dunia, beliau tokoh nomor 1, beliau tokoh ranking pertama, pilihan terbaik di dunia, yakni junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, sampai kepada kita yang umatnya yang senantiasa patuh terhadap sunnah-sunnah Rasulnya. Allahumma Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Para bapak ibu hadirin, masya Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ini sesampainya Ela di majlis yang mubarakah ini, bahkan sebelum Ela sampai di majlis ini, tadi sudah dikawal sama Pak Kapolres. Alhamdulillah, naiknya mobil patroli. Baru ini Ela naik mobil patroli. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kapolres kita. Ini sudah dikawal sama Pak Kapolres, dikawal sama Banser, dikawal sama Garfa. Sesampainya Ela di majlis yang mubarakah ini Ela melihat semangat jamaah yang hadir, semuanya semangat luar biasa. Alhamdulillah. Ini saking semangatnya, sampai Ela melihat hadirin ini kakinya sampai ada yang selonjoran karena kesemutan. Tuh, kerudung coklat. Saking semangatnya ini jamaah yang hadir, sampai banyak yang kipas-kipasan karena kepanasan. Saking semangatnya ini Ela melihat jamaahnya, sampai ada yang nunduk-nunduk. Pas Ela perhatikan, ternyata ketiduran. Ya Allah, tuh yang kerudung hijau tuh, kerudung hijau NU nih, senangannya tidur. Tuh yang duduk paling tengah tuh, ya Allah, baru aja ini ngaji mau dimulai udah tidur. Ini luar biasa semangatnya. Untuk itu Ela minta kasih tepuk tangan dulu dong untuk semangat kita semua. Insya Allah Banser, Garfa, Niki jadi garda terdepan, insya Allah masuk surga lebih dulu.
Langge Rasulullah ajeng masuk surga dikawal kali banser. Para kiai, para ibu nyai ajeng masuk surga dikawal kali banser, ibu nyai dikawal kali garfa. Garfanya masuk surga lebih dulu, memastikan surga VIP untuk para kiai dan ibu nyai. Nggih napa nggih? Dan insya Allah juga semuanya yang hadir ini insya Allah menjadi ahli swarganya Gusti Allah. Amin ya robbal. Etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari sesok ngaji saiki ngaji mlebet swarga kali Kanjeng Nabi. Sesok ngaji saiki ngaji mlebet swarga kali Kanjeng Nabi. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Jadi tambah nggak ngantuk nggih Pak nggih. Sholawat enten orkesnya. Dalam hadis Nabi disebutkan idza marartum biryadil jannah. Kanjeng Nabi niku ngendika kali para sahabat, hei sahabat, idza marartum biryadil jannah, apabila kamu memasuki melewati taman-taman surga, maka farta'u, maka duduklah, maka bersinggahlah. Lalu para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, wa ma marartum biryadil jannah, apakah taman-taman surga itu Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menjawab, khuliqad dzikir. Taman-taman surga itu adalah halaqah dzikir. Taman-taman surga itu adalah majlis-majlis zikir, au bimakna majalisil ilmi. Ini adalah taman-taman surganya Gusti Allah. Maka kata Kanjeng Nabi, apabila kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka bersinggahlah, maka duduklah. Karena ini adalah taman surganya Gusti Allah. Jadi wajar Bapak Ibu panjenengan semua nek hadir di majelis ilmi niku sampai ngajine ngantuk-ngantuk deklak-dekluk niku wajar. Kenapa? Karena sedang menikmati taman surganya Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kita dalam rangka haflah akhirus sanah TPQ Diniyah Al-Huda yang ke-8 RA Raudatul Alfal Al-Huda. Pada hari ini kita dalam rangka haflah akhirus sanah. Kula lan panjenengan niki berangkat dari rumah menuju majlis yang mulia ini, menuju majlis yang mubarakah ini sama-sama kita niati mencari ridhonipun Gusti Allah. Sama-sama kita niati thalabul ilm, kita niati niki ibu-ibu lambu kibang boten patek basa toh. Sama-sama kita niati ngaji.
ngaji. Yang namanya ngaji itu kita mau belajar. Yang namanya belajar itu kita mau menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam hadis Nabi disebutkan niku tidak ada batasannya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Yang namanya menuntut ilmu ini kita menjadi semakin tahu bahwa diri kita tidak tahu. Betul napa mboten? Yang namanya menuntut ilmu kita menjadi tahu bahwa diri kita semakin tidak tahu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita akan bertambah tahu pengetahuan kita tentang rahasia ilmunipun Gusti Allah yang belum kita tahu. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak hadirin semua, penting untuk kita sama-sama bagusi niat kita supaya kita memperoleh kebagusan. Allahumma amin ya robbal. Kenapa? Supaya ilmunya barokah manfaat. Kalau kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, apa cirinya ilmu barokah manfaat itu? Bagaimana cirinya ilmu barokah manfaat itu? Cirinya adalah ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar ilmu itu masuk ke hati kita. Kita lakukan dengan khusyuk dan membawa ketenangan, menghadirkan rasa tunduk dan patuh kepada Allah dengan menuntut ilmu. Niku semakin tawadhu, semakin andap asor, dengan ilmunya semakin rendah hati, bukan merasa besar diri. Betul napa mboten? Ini insya Allah ilmunya manfaat barokah. Jangan sampai ibu-ibu, mohon maaf, panjenengan semua niat menghadiri majelis ini cuma kepengen tahu mana sih yang namanya Mbak Ella. Nggih. Katanya Mbak Ella ini dengar-dengar dari aksi Indosiar 2019. Dan di situ disebutkan Mbak Ella termasuk ketua Forum Dakwah Fatayat Lampung. Coba sih saya pengen tahu Mbak Ella gimana ceramahnya, gimana dakwahnya, lucu apa enggak, bagus apa enggak. Betul. Niat ngaji cuma pengen ngelihat Mbak Ella, penasaran. Karena waktu di TV lihat Mbak Ella itu terlihat cantik, terlihat besar, terlihat tinggi, hidungnya terlihat mancung kayak orang Turki. Tapi giliran ngelihat wujudnya, ya Allah, ternyata ini Mbak Ella bocah cilik, bocah gering cungkring, nggih, hitam pesek meneh, nggih napa mboten? Tapi nek ayu insya Allah tasih ayu nggih. Nggih, hitamnya pun juga hitam manis, tidak membosankan. Nah, ini Bapak Ibu hadirin, seandainya kita masuk ke pengajian ini karena itu, mohon maaf, ini yang perlu kita luruskan niatnya. Kenapa? Karena dahulu di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku ada ulama besar, ada waliullah. Beliau termasuk ulama Rabbani, wali kutub Rabbani. Beliau bisa mengetahui isi hati orang masing-masing. Sampai banyak di zaman itu orang-orang yang mendatangi rumahnya untuk meminta barokah ilmu dan doanya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani juga nggak mau ketinggalan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan temannya namanya Ibnu Syabah
juga kepengin sowan teng dalemipun waliullah tersebut. Tapi temennya itu namanya siapa temennya? Ibnu Syaqo. Nama temennya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku Ibnu Syaqo. Ibnu Syaqo niku Masya Allah alimnya luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Qadir yang sudah alim dari sejak kecil, dari muda, niku Ibnu Syaqo alimnya lebih terkenal lagi daripada Syekh Abdul Qadir. Tapi apa? Ketika pada saat itu Syekh Abdul Qadir dan Ibnu Syaqo hendak sowan ke tempat waliullah tersebut, Ibnu Syaqo niatnya cuma pengen tahu bener apa enggak sih itu waliullah, bener apa enggak sih itu seorang yang alim, sampai didatangin orang yang banyak. Coba saya mau lihat lebih aliman mana sama saya. Masya Allah ya. Jadi niatnya Ibnu Syaqo cuma ngetes. Beda sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang niatnya bertabaruk, meminta barokah doanya. Lalu karena Syekh Wali Kutub tersebut sudah mengetahui niatnya, sesampainya di sana yang satu niat bertabaruk, yang satu niat takabur. Apa kata waliullah tersebut kepada Ibnu Syaqo? Hei Ibnu Syaqo, kamu datang ke sini dengan niat yang sombong. Kamu datang ke sini dengan niat hati yang kotor. Kamu ujub karena ilmumu. Ingat, kesombonganmu itu, ujubmu itu mewarisi sifat iblis, dan aku melihat ada tanda kekafiran di dalam hatimu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani yang niatnya karena bertabaruk, didoakan sama waliullah tersebut menjadi orang besar, menjadi orang yang sangat alim, bahkan beliau menjadi sultanul aulia, pemimpinnya para kekasih Allah. Masya Allah. Akhirnya Ibnu Syaqo karena kesombongannya, karena keujubannya itu, hingga membawa dirinya menjadi orang yang murtad, menjadi orang yang murtad hingga dia mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu Bapak Ibu hadirin semuanya, ini dari kisah yang mulia ini Ella mengajak kepada ibu-ibu, bapak hadirin semuanya, ayo sama-sama kita luruskan niat kita, niat mencari ridho Allah, niat bertabaruk wonten majlis ilmi. Apalagi apa? Ngapunten, yang berdiri di sini, yang menyampaikan pengajian ini, mohon maaf, bukan berarti sudah pintar ngaji. Yang berdiri di sini yang menyampaikan pengajian ini, mohon maaf, bukan berarti sudah banyak ilmunya. Tetapi yang berdiri di sini ini masih sama dengan adik-adik tadi, masih sama-sama belajar, yang harus terus belajar, belajar dan belajar. Maka itu Bapak Ibu hadirin semuanya, ini Ella sangat bersyukur, Ella sangat bangga, merupakan satu kehormatan Ella mendapatkan undangan dalam acara Akhirus Sanah ini. Ini Ella bisa berkumpul dengan para Bapak Ibu hadirin semuanya yang soleh. Ini insya Allah Ella jadi belajar menjadi anak yang soleh. Ella berkumpul dengan para Bapak Ibu hadirin semua yang sergap ngaji. Ini Ella jadi ketularan rajin ngaji. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori yang disabdakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, termasuk kategori jalisus sholih, orang yang duduk bersama orang-orang yang soleh bagaikan orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, tidak membeli minyak wanginya tetapi kecipratan bau wanginya. Allahumma amin. Akan tetapi jadi susu orang yang duduknya, orang yang perkumpulannya dengan ahli maksiat itu bagaikan orang yang duduk dengan pembuat pandai besi, tidak ikut membuatnya tetapi terkena cipratan bara apinya. Na'udzubillahi min dzalik. Gampangane kepripun Bapak Ibu? Gampangane lek kula lan panjenengan senenge kumpul kali penjual minyak wangi nggih mambu wangi, tapi lek kula panjenengan seneng kali kumpul kali penjual terasi nggih mambu. Sakniki jenengan pilih mambu wangi napa mambu terasi? Apa mambu terasi? Kebiasaan orang tua zaman dahulu lebih senang mambu terasi daripada mambu. Lek jenengan seneng mambu wangi niku tandane wong sing soleh, tapi lek jenengan seneng mambu terasi niku tandane wetenge sampun ngeleh napa wetenge? Ya Allah, sudah jam berapa ini? Ini kita mau ngajinya, barusan ngaji ini tahu-tahu ada asar. Ya Allah, Bu, Ibu, tadi melihat anak-anak yang tampil ini seneng apa enggak? Bikin terharu ya? Sampai-sampai tadi Ella melihat itu, menyaksikan ini, Ella sampai berebes milih, nangis kelingan dulu waktu Ella lagi kecil-kecilnya lagi ngaji di TPA, di TPK ini bangganya luar biasa, bisa tampil di depan pakai selempang, pakai seragam, ini bangganya luar biasa. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita RA Al-Huda ini mudah-mudahan menjadi anak yang solih solihah, ilmunya manfaat barokah, dan bisa membahagiakan orang tua, memberikan kebahagiaan untuk orang tua fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita tadi, ibu-ibu hadirin semua, anak-anak kita tadi di wisuda, tentu ini sebagai wujud semangat mereka belajar. Ini sebagai wujud semangat mereka belajar, dan tentunya para ustadz dan ustazahnya ini sangat bangga sudah berhasil, sudah bisa mendidik anak-anak santrinya menjadi anak yang pintar ngaji. Kenapa? Karena anak-anak kita ini, para pemuda-pemudinya ini semua, ini adalah calon-calon generasi muda Islam yang akan meneruskan perjuangan para alim ulama. Syubatul yaum rijalul khatib, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anak kita ini adalah calon-calon generasi pemimpin di masa yang akan datang. Maka anak itu harus belajarnya harus semangat, belajarnya harus semangat, ngajinya harus semangat. Kenapa? Karena mereka adalah calon pemimpin-pemimpin agama, calon pemimpin-pemimpin negara. Bagaimana nantinya agama akan baik? Bagaimana
nantinya akhlaknya akan baik, bagaimana nantinya dalam bermasyarakat akan baik kalau anak-anak kita dari sekarang tidak dididik akhlakul karimah. Kalau anak-anak kita dari sekarang tidak dimasukkan ke TPQ untuk belajar agama, bagaimana negara kita akan maju? Bagaimana negara nantinya akan menjadi negara yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau anak-anak kita, pemuda-pemudi kita ini jauh dari agama, jauh daripada para alim ulama. Betul. Coba kita lihat Bapak Ibu hadirin semuanya, coba sama-sama kita pikirkan, misalkan pejabat kita, bupati kita, Pak Camat hadir mboten? Pundi Pak Camat? Masya Allah, alhamdulillah. Pak Camat ngapunten, mohon maaf, misalkan Pak Camat kita meninggal dunia, besok dilantik sudah ada penggantinya, betul napa mboten? Pejabat kita, Pak Lurah kita meninggal dunia, besok dilantik sudah ada penggantinya. Bahkan sebelum meninggal pun sudah banyak yang siap menggantikan. Betul apa enggak? Tapi Bapak Ibu hadirin semua, kalau seandainya ulama yang wafat 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 100 tahun, ini belum tentu ada penggantinya. Betul apa betul? Maka itu para Bapak Ibu hadirin semua, keberadaan TPA TPQ Raudhatul Atfal Al-Huda ini sedang menyiapkan, ini sedang menggembleng anak-anak didiknya, anak-anak santrinya sedang dididik untuk disiapkan nantinya menjadi penerus perjuangan para ulama, sedang disiapkan untuk nantinya siap menghidup-hidupkan agamanipun Gusti Allah. Maka itu ibu-ibu hadirin, ini Bapak Ibu semua, panjenengan semua ini sedang sama-sama berjuang di dalam agamanipun Gusti Allah. Guru-guru kita yang di TPQ, guru-guru kita yang di TPQ ini sedang berjuang menghidup-hidupkan agamanya Allah. Anak-anak diajarin ngaji dari turutan Iqra Al-Quran sampai anak kita bisa membaca Al-Fatihah. Masya Allah, luar biasa. Al-Fatihah dari guru kita ini menjadikan anak bisa terus sujud kepada Allah. Ya Allah, orang tua kita, bapak ibu kita, panjenengan berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak-anaknya yang sedang dalam pendidikan. Ini berarti panjenengan sedang menghidup-hidupkan agamanipun Gusti Allah. Bahkan sampai dalam hadis diriwayatkan, suatu ketika sahabat Sa'ad bin Musa Al-Ansori ini bertemu dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melihat tangan Sa'ad bin Musa Al-Ansori ini kaget. Kenapa? Melihat tangannya gosong, hitam, melepuh. Lalu apa kata Kanjeng Nabi? Hei Sa'ad, kenapa tanganmu gosong? Kenapa tanganmu hitam? Kenapa tanganmu melepuh? Lalu jawabnya Sa'ad bin Musa Al-Ansori, wahai Kanjeng Nabi, tanganku hitam, tanganku melepuh, tanganku gosong. Ini karena setiap hari aku gunakan tanganku untuk mencangkul tanah, untuk menafkahi keluargaku, untuk menafkahi, membiayai anak-anakku yang sedang dalam pendidikan. Lalu seketika itu
Kanjeng Nabi Muhammad menarik tangan sahabat Sa'ad bin Musa al-Ansori dan mencium tangan sahabat Sa'ad seraya berkata, wahai Sa'ad, ini adalah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Ya Allah, sampai Kanjeng Nabi mencium tangannya sahabat Sa'ad. Saking mulianya orang yang berjuang di dalam agamanya Gusti Allah. Guru-guru kita berjuang dengan ilmunya, orang tua kita berjuang dengan tenaganya mencari nafkah. Ada yang berjuang dengan ilmu, ada yang berjuang dengan pikiran, ada yang berjuang dengan harta. Ya Allah, acara semewah ini, semegah ini, tentu ini sebagai perjuangan panjenengan untuk menghidupkan agamanipun Gusti Allah. Bu, ibu panitia, para panitia, coba ini acara bisa semegah ini tentu karena semangat dan kekompakan para panitia semuanya, betul. Bahkan ini acara 4 hari sebelum sudah mengadakan acara, betul. Ada lomba dai, ada lomba hafiz, ada lomba qori, ada lomba grup qasidah. Ini semuanya tentunya ini perjuangan mereka dengan tenaga, pikiran, harta. Coba kalau kita kalkulasi, ini sudah habis berapa juta? Sudah habis berapa belas juta kira-kira panitia? Halo? Kira-kira ini pengajian semewah ini sudah habis berapa belas juta? 20 juta? Taruhnya biaya, betul. Dekornya, bannernya, biaya. Makanan, snacknya, minumannya, biaya. Salonnya, salonnya apa? Salonnya biaya. Terus apa lagi? Panggungnya biaya. Penceramahnya, penceramahnya biaya. Ya Allah, nah ini tadi dikalkulasikan acara ini hampir habis 15 jutaan. Tentu ini semua karena kekompakan dan kebersamaan persatuan masyarakat Kecamatan Lambu Kibang. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Maka itu ayo, ini sebagai wujud bukti semangat perjuangan kula lan panjenengan wonten agamanipun Gusti Allah. Ayo sama-sama kita andil, sama-sama kita turut mensukseskan acara ini. Kita sama-sama berjuang dengan kita siapkan amal jari. Setuju napa mboten? Niki Ella sudah dapat surat cinta dari panitia kepada Mbak Ella yang saya cintai. Ini saya kirimkan surat cinta ini untuk saya meminta, sampaikan salam saya kepada seluruh jamaah untuk kita sama-sama siap memperjuangkan agamanipun Gusti Allah. Sama-sama kita menyiapkan amal jariah terbaik kita. Setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Ini Ella lihat nih yang hadir, Masya Allah luar biasa. Ini Ella melihat banyak burung-burung di sini. Ada yang jadi burung unta, ada juga yang jadi burung poyo. Yang jadi burung unta keluarkan jariahnya sesuai dengan telur burung unta, betul. Yang jadi burung poyo keluarkan jariahnya sesuai dengan telur burung poyo. Jangan ngilang-ngilangin, juga jangan maksain. Yang jadi burung poyo maksain mau mengeluarkan sebesar telur burung unta. Suwe nggih Bu nggih. Suwek nopo nih? Kantongi. Yang jadi ayam telurkan telur ayam,
Yang jadi bebek angsa keluarkan telur bebeknya, telur angsanya. Jangan maksain juga, jangan ngilang-ngilangin. Pak Dewan, halo. Pak Dewannya pundi nggih? Pak Dewan, Bu Dewan niki yang hadir, semua para pejabat-pejabat yang di depan jadi burung unta, jangan ngilang-ngilangin. Keluarkan sesuai dengan telur burung unta. Nggih. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, yang semakin banyak semakin bertambah banyak pahalanya. Betul napa betul? Dalam Al-Quran disebutkan siapa yang mau mentasyarufkan hartanya untuk perjuangan agamanipun Gusti Allah, satu akan dilipat gandakan menjadi 7 butir, setiap butirnya akan dilipat gandakan menjadi 100 cabang dan menjadi 700 kali lipat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira lebih pengen dapat pahala yang banyak apa pahala yang biasa aja? Pengen dapat pahala yang banyak apa biasa aja? Yang kompak, pengen dapatnya yang banyak apa yang biasa? Kalau pengen dapatnya yang banyak, ada duit 50.000, 20.000 sama 5.000, yang dikeluarkan yang berapa? 5.000. Pengen dapat pahala yang apa? Ada duit 20.000 sama 2.000, yang dikeluarkan apa? Ya Allah, ini jamaah. Yang jadi telur burung unta, keluarkan sesuai dengan telur burung unta. Minimal Pak Dewan, Pak pejabat kita 500.000, 1 juta cocok. Untuk agamanipun Gusti Allah, untuk fasilitas TPQ RA Al-Huda. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih, setuju napa mboten? Monggo para panitia amal jariah disiapkan, sudah siap apa belum? Bapak-bapak, ibunya sudah siap ngerogoh tasnya apa belum? Sudah siap ngerogoh dompetnya apa belum? Ayo monggo disiapkan panitia, tolong keliling semua lapangan ini, bahkan pedagang-pedagangnya yang ada di lapangan, yang ada di pinggir-pinggir jalan, semua diminta biar rezekinya tambah manfaat barokah. Allahumma amin ya rabbal. Kita membaca solawat asbir. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Nek mboten patek hafal solawat asbir, disiapkan Mbah Google-nya. Bisa lihat handphonenya, ketik solawat asbir. Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Niki enaknya berdiri nggih. Kita mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sebagai takzim kita, sebagai salam hormat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo. Dibuka handphonenya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, tadi Ella mendengarkan sholawat daripada Pak Ustadz tadi yang bersolawat. Masya Allah, suaranya sangat merdu, sholawatnya bagus, menjadi nasihat bahwasanya zaman sekarang ini kita mendidik anak
harus penuh hati-hati. Kenapa? Karena zaman sekarang ini zaman sekarang ini anak-anak kita, para pemuda-pemudinya ini kita lihat lebih seneng mainan HP. Betul? Jangankan yang muda-mudi, yang kecil-kecil saja sudah nggak mau lepas mau tidur, mau ngaji, mau makan, mau sekolah, di kamar mandi. Ya Allah, ini anak-anak kita sekarang gak bisa lepas dari HP. Betul napa mboten? Jenengan lebih senang sing pinter ngaji napa lebih senang sing mainan HP? Ngaji. Ayo monggo lebetaken putra-putrinipun panjenengan teng TPQ RA Al Huda. Lebetaken putra-putrinipun panjenengan teng pondok pesantren supaya lebih banyak ngajinya dan tidak lagi mainan Apalagi kalau kita melihat kondisi anak-anak muda zaman sekarang, banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Tontonannya sudah tidak ada batas. Anak-anak muda-mudi zaman sekarang malam-malam tongkrongan, malam-malam naik motor ugal-ugalan, malam-malam sama teman-temannya kumpul, yang dipakai adalah narkoba. Betul? Yang dipakai anak-anak kita zaman sekarang banyak yang ngelem iPhone. Betul? Bahkan anak-anak kita malam-malam kumpul banyak yang kumpulnya itu karena minum-minuman miras, sampai hatinya keras, sampai akhlaknya melampaui batas perilakunya. Ya Allah, ngapunten Bapak Ibu hadirin semua, kemarin berita yang baru-baru ini terjadi, yang baru-baru ini viral, nggih, ada ratusan siswa, ada ratusan anak-anak SMP dan SMA, ini ratusan pelajar SMP dan SMA ramai-ramai mendatangi pengadilan agama minta dispensasi nikah. Kenapa? Karena mereka belum waktunya menikah tapi sudah pengen minta dinikahkan. Kenapa minta dinikahkan? Ya Allah, ternyata anak-anak tersebut ini pergaulannya sudah melampaui batas, pergaulannya sudah bebas akibat pergaulan bebas yang melampaui batas. Na'udzubillahimin. Ini kejadian di luar Lampung. Ratusan pelajar rame-rame mendatangi pengadilan agama. Itu satu kabupaten, nopo satu kota. Ya Allah, ini ibu-ibu, bapak-bapak prihatin apa enggak melihat yang seperti ini? Prihatin apa enggak? Maka itu apa? Pentingnya peran para bapak ibu hadirin semua, pentingnya peran orang tua. Anak-anak kita bukan hanya sebatas belajar aja, anak-anak kita bukan hanya guru-gurunya yang memberikan pendidikan, tapi orang tuanya juga mau memperhatikan perkembangan anak yang sedang belajar. Nggih Bu, nggih Pak, nggih. Anaknya ngaji di TPQ Al Huda. Nak, sudah sampai mana ngajinya? Nah, hafalannya sudah sampai mana? Yuk, setiap habis maghrib coba ibu mau tes hafalannya, ibu mau nyimak hafalannya. Ini ada peran orang tua. Kenapa? Ibu, al-madrasatul ula, pendidikan pertama
bagi anak-anaknya. Maka itu kalau anak kita lupa, anak kita lalai, anak kita sedang salah, menjadi orang tua siap mengarahkan anaknya, dinasihati anaknya dengan nasihat yang baik-baik, seperti nasihatnya Nabi Nuh kepada anaknya, seperti dakwahnya Nabi Nuh kepada anaknya. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ikutlah bersama kami, naiklah kapal bersama kami. Janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. Janganlah kamu bersama teman-temanmu yang sukanya mainan, yang sukanya berbuat dosa dan maksiat. Ayo anakku, ikutlah, naiklah kapal bersama kami. Tapi apa Bapak Ibu hadirin semuanya? Justru anaknya tidak nurut sama Nabi Nuh. Anaknya membantah perintah Nabi Nuh. Anaknya diajak taat sama Allah, anaknya nggak mau taat sama Allah. Hingga akhirnya karena perlakuan anak dan kaumnya Nabi Nuh yang melampaui batas, Allah mengazab. Allah menghadirkan, memunculkan banjir. Banjir yang sangat besar, bahkan banjirnya dalam Al-Quran disebut maujin kal jibal. Banjirnya ini melebihi gunung yang sangat tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini azabnya Allah. Kenapa diajak-ajak taat nggak mau? Kenapa? Karena dalam suatu negeri ini sudah banyak yang berbuat kerusakan, banyak yang berbuat kemaksiatan, banyak yang berbuat perbuatan dosa. Allah turunkan azab. Maka itu para Bapak Ibu hadirin, kehadiran majelis taklim kita, kehadiran TPA, TPQ, sekolah pondok pesantren, jenengan memasukkan anak-anak jenengan ke TPA, ke TPQ, ke pondok pesantren, termasuk TPQ RA Al-Huda, ini sejatinya, sesungguhnya adalah perwujudan kapal Nabi Nuh di akhir zaman yang akan menyelamatkan kita semua dari banjirnya kemaksiatan dan kemungkaran. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Ini adalah kapalnya Nabi Nuh yang akan mengajak anak-anak kita untuk mau taat kepada Allah, untuk mau menghidupkan agamanipun Gusti Allah. Bu, Ibu, gethuk napa pisang goreng sampun ngantuk napa dereng? Bapak-bapaknya sampun ngantuk napa dereng? Estu sampun ngantuk? Monggo nek sampun ngantuk ngajinya sambil ngopi sambil ngerokok. Ada kopi apa enggak? Kasihan deh. Ini malah yang ngaji di panggung dikasih kopi. Ya Allah. Tauan aja. Kenapa? Kopi itu minuman favoritnya para ulama. Bahkan sampai disebutkan barang siapa yang meninggal di dalam perutnya ada sisa-sisa biji kopi, maka matinya husnul khotimah. Allahumma. Karena favoritnya ulama, buat ibadah malam, buat ngaji, buat ngarang kitab. Ini beliau selalu minum kopi. Tapi ada lagi kopi yang paling membahagiakan. Ada yang tahu apa enggak? Kopi yang paling membahagiakan adalah kopi nang aku dengan bismillah. Ada enggak di sini yang jomblo? Yang jomblo ada apa enggak? Mana yang jomblo? Mas Bansernya jomblo? Jomblo? Ya Allah, pantas saya tadi dikawal Mas Banser ini agak nyetrum. Ya Allah, ternyata jomblo.
Tenang mas, jomblo bukan berarti tak laku, tetapi jomblo karena mampu menjaga kehormatanmu. Maka itu kalau kamu serius dengan aku, datanglah ke rumah orang tuaku dan lamar aku. Ya Allah, deg-degan saya dikawal. Untung aja yang naik panggung bukan Mas Banser, untung aja Mbak Garpa. Ini yang menetralisir deg-degan groginya saya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada dua teori yang diajarkan Hujjatul Islam Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali. Ada dua teori yang diajarkan Imam Al-Ghazali dalam kita menuntut ilmu. Ada dua teorinya, yang pertama adalah at-ta'limul insani dan yang kedua adalah at-ta'limul rabbani. Yang pertama at-ta'limul insani itu adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui manusia itu sendiri. Dengan ta'limul insani kita memiliki semangat yang kuat untuk belajar. Makanya adik-adik kita, anak-anak kita, para pemuda-pemudi kita yang pengen sukses menuntut ilmu, ini harus memiliki semangat belajar dengan kita memiliki himmatul aliyah, yaitu kemauan yang besar, cita-cita yang tinggi, tujuan yang mulia untuk kita gapai, tentunya menjadi manusia yang terbaik. Khairukum anfa'uhum linnas. Pengen jadi polisi, sekolah di kepolisian. Pengen jadi dokter, sekolah di kedokteran. Pengen kuliah di luar negeri, di Kairo, di Turki. Pengen yang beasiswa, bisa kita ambil beasiswa. Hafalan Al-Quran yang semangat, malam teman-temannya tidur, ini hafalan Al-Quran, menyiapkan hafalannya untuk mendaftar beasiswa kuliah di luar negeri. Ini namanya taklimul insani. Lah ada juga taklimul rabbani, yakni pembelajaran ilmu yang langsung dari Gusti Allah. Ini pembelajaran ilmunya langsung dari Gusti Allah. Bagaimana? Imam Asy-Syafi'i masih muda, masih kecil sudah hafiz Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i sudah menjadi ulama besar. Imam Asy-Syafi'i tidak pernah lepas, setiap harinya membaca Al-Quran. Malam hatam Al-Quran 1 kali, siang hatam Al-Quran 1 kali. Satu hari Imam Syafi'i hatam 2 kali hataman. Kalau 30 hari berarti berapa kali hataman? 60 kali hataman. Ini Imam Asy-Syafi'i. Ternyata apa Bapak Ibu hadirin semua? Untuk mendapatkan taklimul rabbani, ilmu yang dari Allah, kita harus rajin baca Al-Qur'an. Kita harus rajin harus rajin ibadah, rajin sholat rajin puasa. Untuk mendapatkan ilmu yang dari Allah, kita harus rajin tirakat, rajin mujahadah. Jenengan pengen punya anak yang soleh-solehah, jenengan pengen anak yang sukses, pengen punya anak yang bermanfaat, ada tirakat dari orang tua. Tirakatnya orang tua supaya anaknya soleh, lembut hatinya. Orang tua terus menerus baca Al-Quran, dihadiahkan bacaan itu untuk anaknya, supaya anaknya tujuannya tercapai, cita-citanya tercapai. Orang tua rajin puasa, rajin sujud setiap malam, meminta kepada Allah, sholat tahajud, supaya tujuan anak-anaknya tercapai. Ini ada tirakat dari orang tua. Maka itu anak sukses itu karena doa dan tirakat orang tua. Tidak ada anak yang sukses tanpa doa dan tirakat
tirakat orang tua. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Betul napa mboten? Dan termasuk taklimur robbani, cara mendapatkan ilmu dari Allah itu adalah kita sama-sama bersihkan hati kita. Nggih. Kita bersihkan hati kita, niat ngaji, ngatur jiwa dan dani hati. Atine diatur supaya dados tiyang sing bersyukur, atine didandani dari sifat iri lan dengki. Betul napa mboten? Seneng rajin pengajian, tapi ibu-ibunya ternyata malah seneng rasan-rasan. Ada apa enggak yang model kayak gitu? Banyak. Kebiasaan ibu-ibu kalau pengajian ketemu temen malah ngegosip, makin digosok makin kebiasaan. Duduk di pengajian memang kelihatannya adem sejuk, tapi ada yang datang temennya ternyata hatinya panas, dalamnya panas. Temennya baru datang diliatin dari atas sampai bawah, diliatin baju yang dipakai, tas yang dipakai, kerudung yang dipakai, jam, cincin segede kolang-kaling diliatin, sambil ngikut temen di sampingnya. Itu liatin si Markonah, bajunya bagus ya, iya bajunya bagus, tapi sayang bajunya belum lunas. Ya Allah, ada yang model begitu? Ada. Emang kenapa? Kalau bajunya belum lunas, kan yang mau lunasin dia, duit-duit dia, yang utang dia, tidak ngurusin duit kamu. Kenapa kamu yang repot? Sebel saya sama orang yang selalu ngurusin kekurangan hidup orang lain, tapi dia lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Ada apa enggak? Ada di sini. Mana coba orangnya, tunjuk tangannya. Mana? Ya Allah, di pengajian coba pengen panas-panasan, pamer-pameran. Tapi di sini ada yang model kayak Markonah, ada yang bajunya belum lunas. Banyak di sini. Ya Allah, seragamnya ada yang belum lunas. Ayo, kalau seragamnya belum lunas, ada berapa jamaah yang seragamnya belum lunas? Sebagian dilunasin, sebagian nanti yang melunasin Pak anggota dewan. Ini berjuang di jalannya Gusti, bajunya untuk menghidupkan agamanya pun Gusti. Luar biasa Pak anggota dewan, Bu dewan kita. Nggih Bu nggih. Sete ragetara suwe-suwe dadi cetha kaya wong tu mindak dosa dilakoni samben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ora krasa mergo kabeh wis kulina. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu dosa yang kita lakukan, semua tiada terasa karena sudah terbiasa. Salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin Habib, tawassalna wabil hadi
wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Ini luar biasa masonnya, mason. Sinten? Mas orkesnya nggih. Mas Yadi ini. Luar biasa Mas Yadi ini menghidupkan suasana. Mas Yadi tenang, nanti kita amplopnya bagi dua. Jenengan amplope kula. Ya Allah. Bu, ini tadi Ella sudah dikedipin sama panitia. Mbak Ella dikedipin. Ingat waktu. Ini emang sudah jam berapa? Seperempat? Jam 4? Masya Allah, alhamdulillah, nggak kerasa ya. Perasaan baru aja berdiri ngomong salam kok udah jam 4. Ini Ella jadi inget Bapak Ibu hadirin. Waktu Ella di aksi Indosiar, boleh cerita sedikit apa enggak? Boleh. Ini Ella jadi ingat waktu Ella di aksi Indosiar. Ya Allah, alhamdulillah. Tahun 2019 ini Ella masuk ke aksi Indosiar. Dari ribuan peserta yang mendaftar, bahkan tercatat 5.000 lebih peserta yang mendaftar, ini yang terpilih hanya 30 orang. Salah satunya Ella mewakili Provinsi Lampung. Ini Ella masuk ke aksi Indosiar, di sana diajarin bagaimana caranya kita berdakwah. Di sana dakwahnya cuma dikasih waktu 5 menit, harus ada salamnya, harus ada mukaddimahnya, harus ada materi intinya, harus ada gimmicknya, sapaan kepada bapak ibu hadirin semua. Tadi Ella 5 menit kira-kira baru nyampein apa? Baru nyampein apa? Salam. Ini 5 menit semua harus sudah komplit. Sampai-sampai Ella diingetin sama dewan jurinya, Mbak Ella, ingat dakwah kamu, kita cuma punya waktu 5 menit, jangan sampai kebablasan. Kalau seandainya Mbak Ella dakwahnya kebablasan, nanti Mbak Ella dikurangi nilainya. Tapi Ella nggak tahu kalau Ella ngaji di Kecamatan Lambu Kibang sampai kebablasan, dikurangin apa ditambahin? Ya Allah, ditambahin apanya? Ella nggak doyan amplop. Ini maksud Ella, kita ditambahin pahalanya. Semakin kita lama duduk di majelis ilmi, ini semakin banyak pahalanya, ini semakin Allah rontokkan dosa-dosa kita. Bahkan malaikat ini menaungi kita semua di majelis ilmi, memintakan rahmat ampunan, memintakan rahmat kasih sayang Allah untuk diturunkan kepada kita semua. Allahumma amin ya robbal. Ini sudah ada buktinya. Apa buktinya? Alhamdulillah Pak Rahmat sudah hadir di majelis ini. Tuh Pak Rahmat yang pakai peci merah. Ya, ini Pak Rahmat sudah hadir di majelis ini. Nah, ini insya Allah apa ilmu kita yang kita belajar di majelis yang mubarakah ini, kita niat mencari ridhonya pun Gusti Allah, kita niat untuk menghidup-hidupkan agamanya pun Gusti Allah, mudah-mudahan mendapatkan pahala ilmu yang barakah manfaat. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Juga kita doakan anak-anak kita yang baru diwisuda, anak-anak kita semua yang masih belajar thalabul ilmi di sekolah di pondok pesantren, mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang solih solihah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berakhlakul karimah, menjadi anak yang membahagiakan, membanggakan orang tua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma
Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu hadirin semuanya, mari kita hadiah suratul Fatihah untuk TPQ RA Raudatul Atfal Al Huda. Mudah-mudahan TPQ ini semakin maju, semakin tambah besar, tambah manfaat barakah untuk seluruh umat. Allahumma ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Raudatul Atfal Al Huda. Raudatul Atfal Al Huda mudah-mudahan menjadi raudah, taman-taman surga yang membawa manfaat barakah dunia akhirat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu hadirin, sebelum Ella tutup, ini Ella mendapatkan amanah untuk menyampaikan hasil amal jariah Bapak Ibu hadirin semuanya. Alhamdulillah, amal jariah kita semua hari ini mendapatkan 10.170.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal jariah panjenengan semua dipun tampi kalian Gusti Allah, menjadikan rezeki yang semakin barokah, semakin banyak, mambrah-mambrah, bisa sampai ke Makkatul Mukarramah. Amin, Allahumma amin. Demikianlah yang dapat Ella sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah Ella memohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah nanti diundang lagi. Ikan sepat, ikan gabus berenang-renang di air tawar, lebih cepat, lebih bagus karena perut sudah lapar. Demikian yang dapat Ella sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.